internasional mengenai material anorganik dan fungsinya yang kami review berjudul Synthesis and Characterization of Mesoporous SpA15 and SpA16 as Carriers to Improve Albendazole Dissolution Rate. Ditulis oleh Maria Esperanza Adrover, Marisa Pedernera, Magali Bone, Benedicte Lebeu, Veronica Bukala, dan Loreana Gallo. Diterbitkan oleh Elsevier, nama jurnal yaitu Saudi Pharmaceutical Journal, volume 28, nomor 1 tahun 2020, halaman 15-24. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Echinococcus merupakan infeksi yang diakibatkan oleh parasit yang dihasilkan oleh cacing pita dari genus Echinococcus melalui menelan makanan, tanah, dan air yang terkontaminasi telur parasit atau melalui kontak langsung dengan hewan yang menjadi inang parasit. Penyakit ini muncul dalam dua bentuk, yaitu Echinococcus cystic atau hidatidosis dan Echinococcus alveolar yang disebabkan oleh Echinococcus granulus dan E. multicularis. Hidatidosis ditandai dengan adanya satu atau lebih kista hidatidosa yang strukturnya berisi cairan yang tumbuh lambat yang berisi larva parasit yang terletak terutama di hati dan paru-paru. Bisa dilihat pada gambar yang disajikan, di mana gambar tersebut menunjukkan di dalam pankreas seseorang yang menderita Echinococcus terdapat kista-kista yang disebabkan oleh parasit. Albendazole atau ABZ merupakan obat yang dianggap oleh beberapa dokter dan peneliti sebagai obat pilihan yang digunakan untuk mengobati hidatidosis atau Echinococcus cystic. Namun, pengobatan dengan ABZ ini merupakan pengobatan dengan dosis yang tinggi dan membutuhkan jangka waktu yang lama, disebabkan kelarutan obat yang rendah dalam air yang kemudian membatasi laju disolusi obat dalam cairan gastrointensial, yang mengakibatkan tingkat penyerapan obat menjadi buruk dan tidak menentu. Peningkatan laju kelarutan disolusi ABZ kemudian menjadi tantangan besar untuk mencapai pengobatan hidatidosis yang lebih efisien. Oleh karena itu, pada jurnal ini meneliti mengenai partikel silika berpori SpA15 dan SpA16 yang merupakan bahan yang menjanjikan untuk disintesis dan dimuat dengan ABZ karena memiliki beberapa karakteristik yang menarik untuk menambah tingkat kelarutan atau disolusi obat ABZ. Penggabungan obat ABZ dalam padatan mesopori yaitu SpA15 dan SpA16 akan menyebabkan penurunan ukuran partikel yang efektif, meningkatkan laju disolusi ABZ. Saya di sini akan menyampaikan cara pembuatan silika mesopori SbA15 dan SbA16. Sebelum membuat silika SbA15 dan SbA16, maka bahan pembuatan yang digunakan yaitu yang pertama, tetraetil ortosilikat atau TeOS. Kedua, pluronic P123, bahan yang ketiga, pluronic F127, dan bahan yang keempat, pelarut butanol, bahan yang kelima, asam klorida, bahan yang keenam, asam asetat, bahan yang ketujuh, kristal albendazole. Adapun cara pembuatan silika SbA15 yaitu yang pertama, pluronic P123 dilarutkan dalam larutan hidroklorik pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu ditambahkan TeOS di solusi total dan media disimpan pada suhu 40 derajat Celcius dan diaduk selama 2 jam. Dan komposisi gel yang diperoleh yaitu 1 TeOS yaitu 0,017. Sedangkan P123 yaitu 569. Dan HCl yaitu 197 dan H2O. Kemudian, sintesis hidrotermal dilakukan selama 24 jam di dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius dengan keadaan botol polipropilen tertutup. Lalu, bahan padat tersebut dapat diperoleh kembali dengan filtrasi Bucknor. Dicuci dengan air suling dan dikeringkan semalaman dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius.
Kemudian, padatan tersebut dikalsinasi dalam tungku Mafel pada suhu 300 derajat Celcius di bawah udara selama 4 jam dengan laju pemanasan 1 derajat Celcius per menit. Cara pembuatan silika SBA16 yaitu yang pertama, pluronic F127 dilarutkan dalam larutan hidroklorik. Lalu setelah 30 menit digoyang-goyangkan dan ditambahkan butanol sebagai kosurfaktan. Dan ditambahkan TeOS diaduk selama 24 jam pada suhu lingkungan yaitu 25 derajat Celcius. Campuran tersebut dituangkan ke dalam tefl pada autoklaf dan dipanaskan selama 48 jam dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian, bahan dicuci dengan air distilasi dengan cara 3 siklus sentrifugasi selama 30 menit, yaitu pada 5000 rpm. Lalu, bahan hasil sintesis dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 malam. Dan padatan yang diperoleh dikalsinasi selama 6 jam dalam tungku pembakaran pada suhu 500 derajat Celcius selama 6 jam dengan laju pemanasan 2 derajat Celcius per menit. Adapun cara penggabungannya yaitu untuk memuat ABZ ke dalam SBA15 dan SBA16 dilakukan dengan metode perendaman, yaitu yang pertama 1250 mg ABZ dilarutkan dalam 25 ml asam asetat sampai larut sempurna dan ditambahkan 419 mg partikel silika mesopori. Kemudian sampel diaduk selama 58 jam pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Lalu sampel disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 8000 rpm untuk memisahkan supernatan dari padatan yang diendapkan, yaitu ABZ per SBA15 dan ABZ per SBA16. Adapun caranya yaitu bahan dikeringkan pada suhu kamar selama 72 jam. Lalu padatan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius menggunakan alat analisa kelembapan dengan pemanasan halogen, yaitu model M45, Ohaus, Pembroke atau USA, sampai berat konstan tercapai. Nah, dari penggabungan SBA dengan ABZ dapat mempercepat laju disolusi dalam cairan gastrointestinal dan meningkatkan laju disolusi albendazol atau obat ABZ. Selanjutnya adalah mekanisme kerja. Partikel mesopori SBA15 dan SBA16 merupakan bahan yang tidak beracun dan biokompatibel, yang artinya bahan tersebut memiliki kemampuan untuk dapat menyesuaikan dengan kecocokan dari tubuh si penerima. Partikel mesopori SBA15 dan SBA16 memiliki karakteristik yang menarik untuk meningkatkan laju disolusi obat. Di antaranya, 1. Luas permukaan yang tinggi, 2. Volume pori yang besar, 3. Struktur pori yang teratur dalam jarak yang jauh, dan 4. Memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap panas, pH, dan stabilitas penyimpanan. Albendazol atau ABZ dalam bentuk kristal murni memiliki nilai kelarutan yang sangat rendah. Oleh karena hal itu, kemudian albendazol disintesis dan dimuat ke dalam material mesopori yang hidrofobik, yang artinya material tersebut dapat tertarik pada air. Yang berfungsi sebagai pembawa obat yaitu SBA15 dan SBA16 dalam keadaan amorf, karena dalam keadaan amorf menunjukkan kelarutan yang lebih besar jika dibandingkan dengan albendazol dalam bentuk kristal murni. Penggabungan albendazol ke dalam material mesopori akan menyebabkan penurunan ukuran partikel yang efektif dalam meningkatkan laju disolusi albendazol.
Struktur yang berpori dari material mesopori menghasilkan efek restriktif atau efek yang bersifat membatasi pembentukan albendazol dalam bentuk kristal karena molekul albendazol akan dibatasi dan distabilkan di dalam pori-pori dalam keadaan amorf. ABZ yang dimuat dalam bahan mesopori menunjukkan peningkatan kelarutan obat jika dibandingkan dengan ABZ dalam keadaan kristal murni, sehingga melalui penggabungan ini, pengobatan terhadap penyakit hidatidosis yang lebih efisien dapat dicapai. Selanjutnya mengenai perbandingan sintesis dan karakterisasi SPA15 dan SPA16. Dalam hal ini, partikel SPA15 dan SPA16 merupakan bahan yang menyajikan untuk meningkatkan dosis obat karena sistem porositas ganda mereka. Bahan SPA menghadirkan mikropori, interkoneksi mesopori yang memberi mereka stabil termal dan hidrotermal. Perbandingannya partikel SPA15 dan partikel SPA16 yaitu yang pertama, SPA15 memiliki pori-pori heksagonal dan dalam array 2 dimensi, sedangkan SPA16 menampilkan susunan kubik berpusat 3 dimensi. Yang kedua, SPA15 disusun sebagai pembawa berbagai obat yang larut dalam air rendah, sedangkan SPA16 sebagai obat hidrofobik. Yang ketiga, isoterm SPA15 menyajikan loop histeresis H1 yang khas dari bahan mesopori dengan saluran silinder 1 dimensi dibuka kedua sisi. Sebaliknya pada SPA16 menunjukkan loop histeresis H2 pada daerah tekanan relatif tinggi. Karakteristik bahan mesopori mirip dengan pori-pori yang saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan terhadap percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama, yaitu mengenai karakteristik bahan induk dari zat SBA15 dan SBA16. Berdasarkan difraksi sinar X, zat SBA15 menunjukkan pola dengan puncak yang menonjol sehingga dapat disintesis dengan sampel. Jarak D yang ditunjukkan yaitu 100 sama dengan 9,8 nanometer, 110 sama dengan 5,45 nanometer, dan 210 sama dengan 4,9 nanometer sesuai dengan nilai data yang diperoleh dari percobaan sebelumnya. Sedangkan pola difraksi sinar X pada zat SBA16 menunjukkan struktur kubik 3 dimensi dengan pola puncak yang sangat kuat. Jarak D yang diperoleh yaitu 110 sama dengan 11,3 nanometer dan 220 sama dengan 8,03 nanometer. Kedua refleksi menghasilkan parameter sel satuan dengan A0 sama dengan 16 nanometer yang menegaskan bahwa struktur yang diukur memang benar, yaitu struktur dari zat SBA16 dan SBA15. Selanjutnya, karakteristik bahan induk dari zat SBA15 dan SBA16 ditunjukkan berdasarkan hasil morfologi partikel, ukuran pori, dan struktur pori yang ditunjukkan dengan gambar berikut, di mana partikel SBA15 berbentuk batang dengan panjang antara 0,5 sampai 1,5 nanometer, ukuran pori yaitu 5 nanometer dengan susunan pori heksagonal. Sedangkan partikel SBA16 bentuknya cenderung tidak beraturan dengan diameter antara 5 sampai 10 mm
ukuran pori 6 nanometer, dan susunan porinya adalah kubik searah. Poin terakhir yang menunjukkan karakteristik bahan induk dari zat SBA15 dan SBA16 diperoleh berdasarkan hasil analisis serapan material sebelum dan sesudah adanya pemuatan ABZ. Berdasarkan hasil analisis dengan spektrofotometer inframerah, puncak serapan menunjukkan pita biasa pada ABZ murni. Pita khas SBA15 dan SBA16 menunjukkan permukaan material kimia tidak dimodifikasi, sehingga keberadaan ABZ sebagai pembawa mesopori dapat dikenali melalui spektrofotometer IR. Selanjutnya, intensitas spektrum pada sampel ABZ SBA15 dengan ABZ SBA16 menunjukkan adanya ABZ dalam silika mesopori. Berdasarkan hasil serapan isoterm, pita respon menunjukkan persentase ABZ yang dimuat pada ABZ SBA16 itu lebih rendah dibandingkan ABZ SBA15. Di mana diketahui bahwa bahan induk SBA15 dan SBA16 menunjukkan karakteristik isoterm padatan mesopori dengan kandungan mikroporos. Isoterm SBA15 menunjukkan loop histeresis H1 khas bahan mesopori dengan saluran silinder satu dimensi dibuka di kedua sisi. Sedangkan SBA16 menunjukkan loop histeresis H2 pada daerah tekanan relatif tinggi mirip dengan karakteristik bahan mesopori dengan pori-pori yang saling berhubungan. Nah, serapan isoterm nitrogen dari SBA15 dan SBA16 menunjukkan penurunan total volume nitrogen yang teradsorpsi setelah pemuatan ABZ, menunjukkan hasil signifikan dengan mengisi pembawa mesopori. Selain itu, SBA15 menunjukkan pengurangan ukuran pori yang lebih signifikan dibandingkan dengan SBA16. Meskipun luas permukaannya berubah, bentuk isoterm tetap sama setelah pemberian obat. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur pembawa mesopori dapat dipertahankan. Selanjutnya mengenai luas permukaan dari SBA15 dan SBA16 menunjukkan nilai yang serupa. Namun, total volume pori SBA16 secara signifikan lebih rendah dari total volume pori SBA15. Setelah pengisian obat, penurunan luas permukaan, total volume pori, luas permukaan mikro, dan volume mikropori dapat diamati. Perubahan ini dapat dijelaskan dengan masuknya atau pemuatan ABZ ke dalam pori-pori silika mesopori. Untuk mengukur jumlah obat yang dimuat dalam pembawa mesopori, analisis unsur yang dilakukan menunjukkan kandungan obat masing-masing 30,3% berat sampel SBA15 dan 12,8% berat sampel untuk SBA16. Hasil dan pembahasan pada poin yang kedua yaitu mengenai kelarutan dan disolusi. Berdasarkan hasil studi kelarutan pada percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa ABZ kristal murni memiliki nilai kelarutan yang sangat rendah dalam media asam. Misalnya HCl 0,1 normalitas. Akan tetapi, ABZ yang dimuat dalam bahan mesopori menunjukkan peningkatan kelarutan dalam. Hasil ini dapat dikaitkan dengan struktur berpori dari bahan mesopori, yang tidak memungkinkan pembentukan bentuk kristal obat. Memang molekul obat dibatasi dengan distabilkan di dalam pori-pori dalam keadaan amorf. Padatan kristal memiliki energi pengemasan yang tinggi sehingga mengganggu proses pelarutan.
Di sisi lain, padatan amorf memiliki energi pengemasan yang rendah dan tidak ada urutan pengemasan molekul yang jauh. Karakteristik ini menghasilkan bahwa obat dalam keadaan amorf biasanya menunjukkan kelarutan yang lebih besar daripada padatan kristal. Perubahan struktur ABZ dari kristal menjadi bentuk amorf dilakukan melalui analisis DSC. ABZ SBA15 menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi daripada ABZ SBA16. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa kedua material mesopori menunjukkan luas permukaan dengan ukuran pori yang serupa. Oleh karena itu, kelarutan yang lebih tinggi dari ABZ SBA15 dapat dikaitkan dengan total volume pori bahan ABZ dibandingkan dengan ABZ SBA16. Pori-pori dengan volume besar menghasilkan perendaman obat yang lebih baik dan akibatnya menghasilkan kontak yang lebih baik dengan media, yang mengarah pada peningkatan kelarutan obat. Disolusi mengalami peningkatan yang tinggi dari tingkat pelepasan obat yang dimuat. Secara khusus, ABZ SBA15 dan ABZ SBA16 melepaskan sekitar 50% obat dibandingkan dengan ABZ murni yang hanya melepaskan sekitar 1% saja pada 5 menit pengujian. Khususnya SBA15 melepaskan sekitar kurang lebih 98,2% obat dalam 2 jam. Menjadi kandidat platform yang menjanjikan untuk meningkatkan ketersediaan hayati zat ABZ. Laju disolusi ABZ SBA15 yang lebih tinggi dibandingkan ke ABZ SBA16 dapat dikaitkan dengan kelarutan tertinggi seperti yang disebutkan sebelumnya bersamaan dengan arai heksagonal 2D dari mesopori. Dalam hal ini, tingkat pelepasan ibuprofen yang lebih tinggi dari SBA15 daripada SBA16 karena perbedaan dari morfologi bahan mesopori. Poin yang terakhir dari hasil dan pembahasan yaitu mengenai pemodelan lepas, di mana diketahui bahwa profil disolusi yang sesuai dengan ABZ SBA15 dan ABZ SBA16 dievaluasi dengan menyesuaikan data eksperimen dengan model Probit, Gompertz, Weibull, dan logistik. Berdasarkan koefisien determinasi, model Gompertz adalah fungsi yang paling sesuai dengan data disolusi ABZ dan ABZ SBA16. Sedangkan model Weibull cocok dengan data disolusi ABZ SBA15. Dapat dilihat dalam tabel bahwa dalam hal ini model Gompertz lebih berguna untuk membandingkan profil pelepasan obat yang memiliki tingkat pelepasan menengah seperti ABZ dan ABZ SBA16. Di sisi lain, model Weibull lebih tepat untuk membandingkan profil pelepasan obat yang dimuat ke dalam pembawa, yang secara signifikan meningkatkan laju disolusi obat. Nah, parameter bentuk beta menunjukkan persamaan Weibull lebih tinggi dari 1 untuk ABZ yang menggambarkan bentuk sigmoid dengan kelengkungan ke atas yang diikuti dengan titik balik. Untuk ABZ SBA15 dan ABZ SBA16, parameter bentuk beta lebih rendah dari 1 karena profil disolusi tersebut menampilkan kemiringan awal yang lebih tinggi daripada ABZ yang sesuai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini, SBA15 dan SBA16 yang disintesis menyajikan struktur, morfologi, dan sifat tekstur khas dari bahan mesopori ini. ABZ secara efektif dimasukkan ke dalam mesopori pembawa dalam keadaan amorf, yang menghasilkan peningkatan kelarutan. Selain itu, peningkatan penting dalam laju disolusi dibandingkan dengan obat kristal murni tercapai. Model Weibull mendeskripsikan
profil rilis ABZ SPA15 dengan cepat. Di sisi lain, fungsi Gompers secara akurat cocok dengan profil disolusi ABZ dan ABZ atau SPA16 murni. Pembawa SPA15 menunjukkan tingkat pemuatan dan disolusi obat tertinggi menjadi platform yang menyajikan untuk meningkatkan ketersediaan hayati oral ABZ. ABZ atau SPA15 adalah bubuk yang produksinya sederhana dan berpotensi dapat diskalakan. Selain itu, bahan tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi oral yang umumnya sebagai kapsul. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi kinerja farmakokinetik in vivo dari ABZ dan SPA15 sebagai alternatif yang sesuai untuk pengobatan echinokokosis pada manusia. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.